Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam kuliah daring strategi bisnis manajemen. Kali ini melanjutkan bahasan tentang formulasi strategi. Kita akan bahas matriks internal eksternal. Matriks internal eksternal dikembangkan dari model General Electric (GE model). Parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat corporate. Diagram di sebelah kiri mengidentifikasikan 9 sel strategi perusahaan. Tapi pada prinsipnya, ke-9 sel itu dapat dikelompokkan menjadi 3 strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri, ada di sel 1, 2, 5, atau upaya diversifikasi di sel 7 dan 8. Strategi stabilisasi itu ada di sel 4, strategi yang diterapkan tanpa merubah arah strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah strategi penciutan, sel 3, 6, dan 9 adalah usaha memperkecil atau mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan. Sekarang kita akan bahas strategi bisnis yang lebih rinci dari matrik tersebut, dan tetap kita akan kelompokkan beberapa kelompok. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan. Secara umum didesain untuk mencapai pertumbuhan baik dalam penjualan, aset, profit, maupun kombinasi dari ketiganya. Ini dilakukan dengan cara menurunkan harga, mengembangkan produk baru, menambah kualitas produk, atau meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Cara ini merupakan strategi terpenting apabila kondisi perusahaan tersebut berada dalam pertumbuhan yang cepat dan terdapat kecenderungan pesaing untuk melakukan perang harga untuk meningkatkan pasar. Perusahaan yang belum mencapai critical mass akan mengalami kekalahan, kecuali jika perusahaan ini dapat memfokuskan diri pada pasar tertentu yang menguntungkan. Strategi pertumbuhan melalui konsentrasi dan diversifikasi. Ada 2 strategi dasar, yaitu konsentrasi pada satu industri atau diversifikasi ke industri lain. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik cenderung mengadakan konsentrasi, sedangkan perusahaan yang relatif kurang memiliki kinerja yang baik cenderung untuk mengadakan diversifikasi. Jika perusahaan tersebut memilih strategi konsentrasi, dia dapat tumbuh melalui integrasi, baik horizontal maupun vertikal. Contoh strategi pertumbuhan adalah sel 1, 2, 5, 7, dan 8. Ya, konsentrasi melalui integrasi vertikal sel 1. Pertumbuhan melalui konsentrasi dapat dicapai melalui integrasi vertikal dengan cara backward integration, itu mengambil alih fungsi supplier, atau cara forward integration, mengambil alih fungsi distributor. Hal ini merupakan strategi utama untuk perusahaan yang memiliki posisi kompetitif pasar yang kuat, yang tinggi pangsa pasarnya dalam industri yang berdaya tarik tinggi. Agar dapat meningkatkan kekuatan bisnisnya, perusahaan ini harus melaksanakan upaya meminimalkan biaya dan operasi yang tidak efisien. Integrasi vertikal dapat dicapai baik melalui sumber daya internal maupun eksternal. Integrasi vertikal pada umumnya terdapat pada industri perminyakan, kimia dasar, mobil, serta produk yang memanfaatkan hasil hutan. Beberapa keuntungan dari integrasi vertikal ini adalah turunnya biaya serta meningkatnya koordinasi. Yang keempat, konsentrasi melalui integrasi horizontal sel 2 dan 5.
Strategi pertumbuhan melalui integrasi horizontal adalah suatu kegiatan untuk memperluas perusahaan dengan cara membangun di lokasi lain dan meningkatkan jenis produk. Jika perusahaan tersebut berada dalam industri yang sangat atraktif, yaitu di sel 2, tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan dan profit dengan cara memanfaatkan keuntungan economic of scale, baik dalam produksi maupun pemasaran. Jika perusahaan ini berada dalam moderate attractive industry, strategi yang diterapkan adalah konsolidasi sel 5. Tujuannya untuk menghindari kehilangan penjualan dan kehilangan profit. Perusahaan yang berada di sel ini dapat memperluas pasar, fasilitas produksi, teknologi melalui pengembangan internal maupun eksternal dengan cara akuisisi atau joint venture. Strategi yang kelima, diversifikasi konsentris, yaitu sel 7. Strategi pertumbuhan melalui diversifikasi umumnya dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki kondisi competitive position yang kuat, tetapi nilai daya tarik industrinya sangat rendah. Perusahaan tersebut berusaha memanfaatkan kekuatannya untuk membuat produk baru secara efisien, karena perusahaan ini sudah memiliki kemampuan manufaktur dan pemasaran yang baik. Prinsipnya adalah untuk menciptakan sinergi di 2 tambah 2 itu sama dengan 5. Dengan harapan bahwa dua bisnis secara bersama-sama dapat menciptakan lebih banyak profit daripada jika melakukannya sendiri-sendiri. Yang keenam, diversifikasi konglomerat, sel ke-8. Strategi pertumbuhan melalui kegiatan bisnis yang tidak saling berhubungan dapat dilakukan jika perusahaan menghadapi competitive position yang tidak begitu kuat dan nilai daya tarik industrinya sangat rendah. Kedua faktor tersebut memaksa perusahaan itu melakukan usahanya ke dalam perusahaan lain. Tapi pada saat perusahaan tersebut mencapai tahap matang, perusahaan yang hanya memiliki competitive position rata-rata cenderung akan menurun kinerjanya. Untuk itu, strategi diversifikasi konglomerat sangat diperlukan. Tekanan strategi ini lebih pada sinergi finansial daripada produk market sinergi. Dan 1. Analisis posisi strategis. Kita sudah membahas analisis posisi strategis di pertemuan ke-7. Ini akan kita ulangi dari posisi strategis, kemudian kita akan menggunakan matrik internal eksternal, kita akan memilih atau memformulasikan strategi apa yang direkomendasikan. Sebelah kiri ini adalah faktor eksternal utama dengan bobot dan peringkat serta nilai skor. Di sebelah kanan, faktor internal utama dengan bobot dan peringkat serta nilai masing-masing skor. Di sini kita lihat bahwa jumlah skor untuk faktor eksternal itu 2,7, sedangkan faktor internal utama untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan itu skornya adalah 3,15. Hasil analisis posisi strategis dan rekomendasi strategi bisnisnya. Hasil analisis posisi strategis, skor faktor eksternal 2,7, skor faktor internal itu 3,15. Kalau ini kita petakan, maka dia akan 2,7 kira-kira di sini. Kemudian 3,15. Jadi ini yang lingkaran biru inilah yang akan menunjukkan posisi strategis dari organisasi bisnis ini berdasarkan matriks eksternal dan internal. Lalu rekomendasi strategi apa yang diberikan, yaitu pertumbuhan konsentrasi melalui integrasi horizontal. Tadi sedikit kita bahas apa itu pertumbuhan dengan konsentrasi melalui integrasi horizontal. Saya kira cukup clear ya ini.
analisisnya mudah. Yang susahnya itu adalah ketika kita mengumpulkan datanya untuk melakukan analisis posisi strategis. Analisanya sih mudah. Selanjutnya, exercise 13.1. Berikut adalah faktor strategis eksternal dan faktor strategis internal sebuah organisasi bisnis. Dia menggunakan faktor rating berkisar antara 0-10. Saudara harus mengkonversinya menjadi 0,4. Kenapa harus dikonversi? Hitung ulang skor faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal tersebut. Tentukan posisi strategis dan rekomendasi strateginya. Eksternal di sebelah kiri, internal di sebelah kanan. Skalanya adalah, skala ratingnya adalah 0 sampai 10. Kemudian selanjutnya ini adalah hasil posisi strategisnya, di mana dia berada berdasarkan nilai skor faktor strategis eksternal dan faktor strategis internal. Jadi kita petakan ke dalam matriks ini. Selanjutnya exercise 13.2. Hitung skor faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal berikut. Tentukan posisi strategi perusahaan bisnis tersebut. Strategi bisnis apa yang dapat direkomendasikan? Sebelah kiri, faktor strategis internal. Sebelah kanan, faktor strategis eksternal. Masing-masing dengan bobot dan rating. Anda tinggal hitung skornya, lalu hitung totalnya. Itulah yang akan menjadikan dasar bagi penentuan posisi strategis, di mana dia berada, di mana posisi strategis perusahaan bisnis. Exercise 13.3. Berikut adalah faktor strategis eksternal dan faktor strategis internal sebuah organisasi bisnis. Apa yang harus dikoreksi dari data ini? Jadi itu materi yang kita bahas pada pertemuan ke-13 ini. Kita masih punya 2 kali pertemuan lagi terkait dengan formulasi strategi. Dan, jika ada pertanyaan yang masih kurang jelas, silahkan saudara ajukan dan silahkan dilakukan exercise. Kalau saudara paham, ini akan butuh waktu yang tidak terlalu lama, sekira dalam jangkauan jam belajar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.